Mayoritas ulama menyatakan bahwa perayaan malam nisfu Sya'ban diperingati menjelang bulan Ramadan, seakan-akan bulan Sya'ban itu menjadi fase pemanasan beribadah untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu an mengatakan dalam kitabnya Madhabi Sya'ban, man awwada nasahu fihi bil ijtihad faza fi ramadhana bi husnil i'tiyad. Siapa saja yang berupaya membiasakan dirinya sungguh-sungguh dalam ibadah di bulan Sya'ban, maka ia akan menuai kesuksesan dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, kata nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, mungkin sudah enggak asing lagi di telinga kita. Dinamakan bulan Sya'ban li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsir, karena pada bulan itu terpancar cabang-cabang kebaikan yang banyak. Menurut pendapat lain, kata Sya'ban berasal dari kata sya'ab, dibaca dengan fathah yang artinya jabr. Yajburullahu fihi kasral qulub, yang artinya pada malam itu Allah menghibur hati hamba-hambanya yang keruh. Para ulama menamakan bulan Sya'ban dengan beragam nama. Hal tersebut mengindikasikan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Syekh Abul Khair At-Taliqani menyebutkan ada 20 nama lain daripada bulan Sya'ban. Di antaranya malam nisfu Sya'ban disebut Lailatul Mubarakah, malam keberkahan. Lailatul Qismah, malam pembagian rezeki dan takdir. Lailatul Takfir, malam penghapus dosa. Lailatul Ijabah, malam doa yang diijabah. Lailatul Hayat, malam kehidupan. Lailatul Id Malaikah, malam hari raya para malaikat. Juga disebut Lailatul Syafa'ah, malam pertolongan. Lailatul Bara'ah, malam pembebasan. Lailatul Shaq, malam dokumentasi. Lailatul Jaizah, malam ganjaran. Lailatul Rujhan, malam keunggulan. Lailatul Ta'zim, malam keagungan. Dan juga Lailatul Ghufran, malam ampunan Allah Ta'ala. Ini sejarah bulan Sya'ban sangat berkesan sekali. Pada bulan Sya'ban terjadi peristiwa yang sangat penting dalam sejarah perjuangan umat Islam yang gak boleh kita lupakan sepanjang masa. Yang pertama, peristiwa agung di bulan Sya'ban. Yang pertama, perintah pindah kiblat dari Baitul Maqdis Palestina ke Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Yang kedua, mukjizat Rasulullah, terbelahnya bulan, yang satu di bagian timur, yang satu di barat, itu terjadi di bulan Sya'ban. Dan juga sejarah selanjutnya yang ketiga, turunnya perintah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Al-Imam Abdurrahman As-Safuri Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais bahwa kata Sya'ban itu singkatan dari shinnya yang berarti asyaraf, kemuliaan. Huruf kedua adalah ain, singkatan dari al-ulu, yang artinya derajat yang tinggi. Huruf ketiga ba, singkatan dari albir, yang artinya kebaikan dan keberkahan. Huruf alif yang keempat, artinya al-ulfa, kasih sayang. Dan huruf nun yang kelima, nun, singkatan dari an-nur yang artinya cahaya. Seakan-akan orang yang beribadah sebaik mungkin pada bulan Sya'ban, dia akan memperoleh 5 hadiah tersebut. Apalagi ibadah itu dilakukan pada malam puncak, yaitu malam nisfu Sya'ban. 5 hadiah tadi tentu akan lebih berlipat ganda.
Dalil menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung memerintahkan kita. Jadi ada yang bertanya mana dalilnya? Dalilnya hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha." Apabila malam nisfu Sya'ban, pertengahan malam Sya'ban, malam 15, maka bangunlah kalian, hidupin malam itu dengan ibadah. Wasumu naharaha, dan berpuasalah kalian di siang harinya. Fa innallaha yanzilu fiha, sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban li ghurubis syamsi ila sama'id dunya, dari terbenamnya matahari ke langit dunia. Allah turun maksudnya adalah rahmatnya, keridhoannya, karunia-Nya. Allah turunin dari mula terbenamnya matahari maghrib, Allah turunin ke langit dunia. Fayaqulu, dan Allah berkata, alamin mustaghfirin li fa'aghfirullah, siapa yang mohon ampunan saya ampunin dosa-dosanya. Ala mustarziqun fa'arzuqalah, siapa yang minta dikasih rezeki bakal aneh kasih rezeki. Ala mubtalan fa'u'afiyah, siapa yang dapat ujian maka saya berdoa kepada saya akan beri afiat kepadanya. Ala kada, siapa yang minta itu Allah bakal ijabah. Hatta yatlu al-fajru, sampai terbit fajar. Ya, jadi yang nggak sempat ngerjain ba'da maghrib bisa dilakukan pada malam-malam harinya. Ini keutamaan yang kita lakukan. Ternyata ajaran orang-orang tua kita, ulama-ulama kita memiliki dalil. Qumu lailaha, kalau malam nisfu Sya'ban jangan tidur, hidupkan malam itu dengan melakukan serangkaian ibadah. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, Al-Imam Ibnu Asakir, dan Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, khamsu layalin la turaddu fihinna da'watu, ada 5 malam di mana doa enggak bakal ditolak pada malam itu. Yang pertama, awwalu lailatin min Rajab, setiap tanggal 1 malam bulan Rajab, malam tanggal 1 bulan Rajab doa makbul. Yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban, setiap malam bertepatan dengan pertengahan bulan Sya'ban yang disebut lailah nisfi Sya'ban. Yang ketiga, walailatul jumu'ah, setiap malam Jumat makbul doa. Walailatul fitri, yang keempat malam Idul Fitri. Walailatun nahr, yang kelima adalah malam Idul Adha. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Su'abul Imam, Al-Imam Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf, dan para elit muhaddisin lainnya. Nah, dalil-dalil nisfu Sya'ban, menghidupkan ibadah di malam nisfu Sya'ban, saya sudah kumpulkan dalil-dalilnya di sebuah kitab yang namanya Mawariduz Zam'an bi Ihya'i Lailatin Nisfi min Sya'ban, yang saya tulis sekitar tahun 2009. Kitab ini dicetak dan saya bagi-bagikan kepada para jamaah. Mengapa kita baca suratul Fatihah? Karena memang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi sebuah riwayat hadis, Al-Fatihah lima quri'at lahu, Fatihah itu dapat mengabulkan apa yang kita niatin saat membacanya. Begitu juga kenapa surah Yasin, ya, karena Yasin menjadi hatinya Quran. Dan orang Betawi serta orang lain, ya, umumnya majlis-majlis baca surah Yasin, dikata pendek kagak, dikata kebangetan panjang juga kagak. Jadi orang juga udah banyak yang apal surah Yasin. Jadi sangat bagus baca surah itu. Selain apal, padilanya sangat besar. Bahkan ada juga yang ada riwayat mengatakan Yasin lima quri'at lahu. Ya, dengan membaca Yasin juga dapat menjadi wasilah kabulnya hajat waktu kita niatin baca itu.
Ya, jadi keutamaan yang sangat banyak kita dapatkan. Ada juga yang kadang-kadang bawa air ya. Ya itu jangan diomelin, itu bukan bid'ah. Ya baca Yasin 3 kali balik, kalau nggak bawa air ente seret mau minta sama siapa. Nah itu kebiasaan yang saya lihat di Betawi ini sedari kecil, ternyata memang semuanya amalia tersebut berdasarkan adanya dalil-dalil yang kuat. Makanya jangan apa disia-siain keutamaan besar yang ada di malam nisfu Sa'ban. Bagi orang yang nggak bisa baca Yasin, atau mungkin baca Yasin kacamatanya ketinggalan dan belum hafal, dia jangan diem, apalagi si main HP, baca WA. Ya lebih utama kita kerjain keutamaan yang besar, yaitu membaca surah Qul Huwallahu Ahad, suratul Ikhlas. Orang pada baca Yasin, kita baca suratul Ikhlas. Kalau emang masih hafal kita ikutin. Atau yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Kudus dalam kitab Kanzun Najwa Wassurur fil Adiyatil lati tasrahus sudur, pada malam nisfu Sa'ban juga dianjurkan untuk memperbanyak tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tasbih Nabi Yunus sebanyak 2375 kali, maka dia akan diberikan keamanan sampai tahun depan, perlindungan dari berbagai macam bala pada tahun depan. Nah itu ajak para jamaah rame-rame kumpul buat baca tasbih Nabi Yunus sejumlah 2375 bilangan kolektif ya, dikumpulin jamaah berapa kali baca, upayakan jumlahnya 2375 kali secara kolektif beramai-ramai. Ya mudah-mudahan ini yang jadi pedoman kita dalam menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Sedangkan sanad yang muttasil kepada Al-Imam Al-Habib Hasan bin Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an, Al-Fakir Haji Ridhi Dzulqarnain meriwayatkan dengan sanad yang muttasil sebagai berikut. Sanad pembacaan surah Yasin 3 kali sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Kudus dalam kitab Kanzun Najwa Wassurur. Amalan tersebut dinisbahkan kepada Al-Habib Hasan ibn Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Saya sebutkan sanadnya. Saya Haji Ridhi Dzulqarnain Al-Batawi dari guru saya Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar Al-Habsi. Beliau meriwayatkan dari bapaknya Al-Habib Abi Bakar bin Ahmad Al-Habsi. Beliau meriwayatkan dari Al-Habib Idrus bin Salim Al-Bar. Beliau meriwayatkan dari bapaknya Habib Salim bin Idrus Al-Bar. Beliau meriwayatkan dari guru beliau As-Sayyid Fadl bin Alawi bin Sahal Maulad Dawila, dari bapaknya Habib Alwi bin Muhammad bin Sahal Maulad Dawila, dari bapaknya lagi Al-Habib Muhammad. Habib Muhammad meriwayatkan dari bapaknya lagi Al-Habib Sahal Maulad Dawila, dari Al-Imam As-Sayyid Hasan bin Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an. Mudah-mudahan dengan adanya sanad yang bersambung ini, amalan yang kita baca mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doa kita, munajat kita diijabah dan dikabul oleh Allah Ta'ala. Keinginan kita, cita-cita kita yang lama belum terkabul bakal Allah realisasikan. Barokah malam nisfu Sa'ban, barokah Al-Fatihah, barokah daripada surah Yasin, semuanya diijabah, digampangin oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.